Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 396 sampai bab 400. Bab 396 Situasi putus asa, harapan. Di depan, Wu Yun menggunakan langkah naga secara maksimal. 7 petir baru saja disambar. Pada saat ini, serangan balik dari teknik menggambar guntur menjadi semakin serius. Tidak hanya lubang di dantiannya yang kosong, tetapi serangan balik tersebut juga mulai merobek organ dalamnya. Untungnya, ada tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi. Secara khusus, tubuh suci abadi menahan sebagian besar serangan balik untuknya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Wu Yun untuk berdiri, apalagi melarikan diri. Namun meski begitu, Wu Yun masih sangat kesakitan. Untungnya, kesadaran saya masih sulit dipertahankan. Saat ini, Wu Yun sangat perlu mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi bagaimana dia berani tinggal di sini? Raja Serigala Iblis pada dasarnya curiga, dan begitu dia kembali lagi, dia akan melihat kekurangannya. Kejar dia. Maka Wu Yunke tidak lagi memiliki sarana untuk menghentikan Raja Serigala Iblis. Teknik menggambar petir baru saja digunakan sekali. Jika dia menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, organ dalamnya mungkin akan terkoyak oleh serangan balasannya. Kali ini, dia tidak memiliki mata air pemelihara roh untuk membantunya memperbaikinya. Seperti kata pepatah, apapun yang Anda takuti akan mendatangi Anda. Tidak lama setelah Wu Yun pergi, Raja Serigala Iblis telah melihat kekurangannya. Pada saat ini, ia menyusul, dan Wu Yun merasakan nafas yang kuat dan dingin datang dari belakangnya. Dia berpikir dalam hati, oh tidak, apakah orang itu menyusul? Tanpa sadar saya ingin melihat ke belakang. Tapi sebelum dia bisa berbalik, suara Raja Serigala Iblis datang dari belakangnya, anak manusia, berhenti di sini. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Wu Yun terkejut, meskipun dia tahu itu lebih cepat atau nanti Raja Serigala Iblis akan mengetahuinya. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Tapi Wu Yun tidak akan pernah menyerah. Dia akan ditangkap oleh Raja Serigala Iblis. Wu Yun mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, mencurahkan seluruh kekuatannya ke kakinya. Yulongbu mengerahkan seluruh kemampuannya secara ekstrim, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata Raja Serigala Iblis berwarna hijau dan dingin, dan yang terbaik bukanlah kecepatan. Melihat Wu Yun begitu cepat, dia mungkin tidak akan bisa mengejarnya dalam beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mendengar lolongan keras dari Raja Serigala Iblis di belakangnya. Wu Yun diam-diam mengira itu buruk, bajingan ini sebenarnya sedang memanggil. Benar saja, setelah beberapa saat. Saya melihat serigala yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka bukan klan Serigala Iblis, mereka tertarik dengan panggilan Raja Serigala Iblis saat ini. Dengarkan saja Raja Serigala Iblis yang meraung keras, anak serigala, siapapun yang menghentikan manusia ini untukku akan diberi imbalan yang besar. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Wu Yun, yang terluka parah akibat serangan balik tersebut, sangat cemas hingga dia tersandung dan hampir jatuh. Aku hanya bisa mendengar lolongan serigala yang marah dari telingaku. Dia melihat serigala yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya dari segala arah. Wu Yun berteriak, itu tidak bagus. Aku tidak menyangka Raja Serigala Iblis akan memanggil begitu banyak anak serigala sekaligus. Sebenarnya ada ratusan. Meski anak serigala ini tidak terlalu kuat. Namun dengan jumlah yang begitu besar, bahkan Wu Yun yang tidak terluka pun akan kesulitan menangkisnya.
Wu Yun terkejut dan tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan rasa sakit yang parah akibat serangan balik di tubuhnya menjadi semakin hebat, mencapai titik tak terkendali. Ia bahkan merasa terancam pingsan kapan saja. Alasan mengapa kecepatan masih bisa dipertahankan saat ini sepenuhnya didukung oleh kesadaran teguh yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berulang kali berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mati, dan dia pasti tidak bisa mati di sini. Raja Serigala Iblis di belakang semakin dekat, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Kali ini, Wu Yun benar-benar berada pada titik di mana dia tidak bisa melarikan diri. Namun saat ini, hanya sedikit suara yang terdengar. Kesadaran Wu Yun yang perlahan kabur tiba-tiba terbangun. Melihat ke atas, saya melihat Xing Wufeng sedang memimpin dua lelaki tua di alam transformasi roh, yang dipaksa ke sini oleh sekelompok anak anjing serigala yang mengepung mereka. Itu dia, kenapa dia ada di sini? Ups, mungkinkah Xing Yunfeng sudah tahu tentang kematian Xing Sanfeng? Wu Yun diam-diam berpikir, situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya. Ada Raja Serigala Iblis di belakangnya, dan ada anak serigala di sekelilingnya, tapi ada Xing Wufeng dan yang lainnya di depan. Xing Wufeng juga segera menemukan Wu Yun. Mereka bertanya-tanya mengapa serigala tiba-tiba mengamuk dan memaksa mereka ke sini dari kejauhan. Tapi ketika dia melihat Wu Yun, kebingungan di matanya langsung berubah menjadi kemarahan dan keterkejutan. Ini Wu Yun. Aku tidak menyangka dia masih di sini. Raja Serigala Iblis di belakangnya secara bertahap mendekati Wu Yun, dan ia juga melihat Xing Wufeng dan yang lainnya dipaksa oleh anak serigala. Wu Yun berpikir, ini sudah merupakan situasi yang menyedihkan, jadi sebaiknya dia mencobanya. Biarkan Xing Wufeng dan yang lainnya serta Raja Serigala Iblis saling menahan dan menjerat, dengan cara ini, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba meninggikan suaranya, dengan sengaja membiarkan Raja Serigala Iblis di belakangnya mendengarnya. Berkata, "Oh, kakak senior, kamu di sini, datang dan selamatkan aku dikejar oleh Serigala Iblis yang kuat." Xing Wufeng dan yang lainnya tertegun sejenak dan tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat ke belakang Wu Yun, dia melihat Raja Serigala Iblis yang besar dan menakutkan mendekat dengan ganas. Diperkirakan tingkat budidayanya setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam Yuan He. Raja Serigala Iblis mendengar kata-kata Wu Yun dengan jelas. Sepasang mata serigala hijau melirik ke arah Xing Wufeng dan yang lainnya, dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Bagus sekali, penyelamat telah tiba, jadi aku akan membunuh mereka bersama-sama." Dia berbalik dan menamparkan Xing Wufeng dan yang lainnya dengan cakarnya. Xing Wufeng dan yang lainnya terkejut, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Raja Serigala Iblis yang begitu menakutkan. Seorang tetua alam transformasi di sebelah Xing Wufeng sangat ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan, "Tuan Raja Serigala, kami tidak mengenal anak ini. Kami juga di sini untuk membunuhnya. Jangan salah paham. Bunuh dia dulu, tapi jangan biarkan dia melarikan diri." Raja Serigala Iblis menunjukkan sedikit rasa malu di wajah serigalanya dan berkata, kamu masih mencoba menjalani kehidupan yang tercela ketika kamu akan mati. Tidak peduli apakah kamu ada hubungannya dengan anak itu atau tidak, jika kamu berani memasuki wilayahku, kamu pasti akan mati. Dia adalah orang yang harus mati, jadi jangan biarkan kamu melarikan diri. Segera, Raja Serigala Iblis dan Xing Wufeng bertarung bersama. Xing Wufeng meraung dengan marah, "Wu Yun, beraninya kamu menjebakku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Dan sekelompok besar anak serigala juga mengepung Wu Yun, dan pengepungan di pihak Wu Yun sangat santai. Wu Yun sangat gembira saat melihat rencananya berhasil, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Meskipun Xing Wufeng dan yang lainnya kuat, mereka mungkin tidak bisa melawan Raja Serigala Iblis dalam waktu lama. Jika Anda tidak melarikan diri sekarang,
saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Melihat ke belakang, saya melihat Xing Wufeng dan yang lainnya bertarung sengit dengan Raja Serigala Iblis, tetapi mereka tidak memperhatikan sisi ini. Wu Yun langsung mengeluarkan pelat bintang Wu Yu dan menamparnya dengan keras ke tanah. Tiba-tiba lebih dari selusin anak serigala ditampar sampai mati di tanah, dan sebuah celah muncul. Wu Yun dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas menuju kejauhan dengan suara mendesing. Brengsek, Wu Yun lari, kata Xing Wufeng dengan marah sambil menghindari serangan Raja Serigala Iblis. Bab 397 mengambil dua boneka. Raja Serigala Iblis juga tiba-tiba menoleh. Sudah terlihat bahwa Wu Yun telah terluka parah akibat serangan balik tersebut dan hampir mati. Biarpun dia tidak mati, dia tetap tidak bisa mematahkan pengepungan anak-anak serigala ini. Tanpa diduga, dia masih mempertahankan tangan seperti itu. Benar-benar penuh kebencian. Karena dia tidak memperhatikan Wu Yun barusan, dia tidak tahu bagaimana Wu Yun masih bisa memberikan pukulan yang begitu mengerikan meski terluka parah. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat daripada masa kejayaannya. Melihat sosok Wu Yun perlahan menghilang jauh ke dalam pegunungan, Raja Serigala Iblis meraung dengan marah, lalu kembali menatap Xing Wufeng dan yang lainnya. Dengan satu cakar, dia langsung mengusir Xing Wufeng dan yang lainnya, lalu mengejar ke arah menghilangnya Wu Yun. Xing Wufeng dan yang lainnya menstabilkan tubuh mereka. Mereka tidak tahu bahwa Wu Yun terluka parah, lagi pula luka itu ada di dalam tubuhnya. Di permukaan, dia terlihat seperti orang normal. Tapi Xing Wufeng bahkan tidak berani menjamin bahwa dia bisa melakukan pukulan mengerikan itu sekarang, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Pada saat yang sama, saya mulai mempercayai apa yang dikatakan keluarga Wu. Saya khawatir kematian adik laki-lakinya Xing Sanfeng benar-benar disebabkan oleh Wu Yun. Bagaimanapun, fluktuasi energi yang mengerikan tadi masih sangat jelas. Dia juga secara bertahap mulai percaya bahwa Wu Yun banyak dikabarkan menyembunyikan budidayanya. Kejar, bunuh dia. Cahaya dingin melintas di wajah Xing Wufeng, dia membuang anak-anak serigala yang mengepung, dan mengejar Wu Yun ke arah dia menghilang. Di kejauhan, Wu Yun sudah kelelahan. Organ dalamnya rusak parah akibat serangan balik tersebut, tapi dia terus menggunakan langkah naga untuk melarikan diri. Baru saja, karena penggunaan senjata suci secara paksa, organ dalamnya terluka lagi. Rasa sakit akibat serangan balik itu sama menyakitkannya dengan pengadukan 1000 bilah di tubuhnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tapi kesadaran Wu Yun menjadi semakin kabur. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada jejak Raja Serigala Iblis, Xing Wufeng dan orang lain di belakangnya. Akhirnya, karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia pingsan dan kehilangan kesadaran di bawah daun rumput yang layu. Faktanya, Raja Serigala Iblis berada kurang dari 200 meter di belakangnya. Itu mengikuti nafas samar yang keluar dari tubuh Wu Yun dan selalu mengikuti Wu Yun. Xing Wufeng dan yang lainnya di belakang juga mengikuti Raja Serigala Iblis. Karena mereka sangat yakin bahwa Raja Serigala Iblis pasti punya cara untuk menemukan Wu Yun, dan mereka harus melihat musuh yang membunuh adik laki-lakinya mati dengan mata kepala sendiri sebelum mereka mau menerimanya. Melihatnya, Raja Serigala Iblis semakin dekat dengan Wu Yun, sekarang berjarak kurang dari 100 meter. Dan tubuh Wu Yun selalu memancarkan aura energi yang samar. Pada saat ini, ekspresi Raja Serigala Iblis, yang berjarak 100 meter, tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berhenti dan mengendus udara untuk mencari nafas energi unik Wu Yun. Tapi barusan, Wu Yun sepertinya menghilang begitu saja, dan tiba-tiba kehilangan jejaknya. Bahkan nafas pun sudah tidak ada lagi. Mata serigala hijau Raja Serigala Iblis menyapu sekeliling, penuh keraguan. Ini adalah kejutan lain yang dibawa Wu Yun, suku serigala Warcraft milik keluarga anjing. Yang terbaik dalam pelacakannya adalah, dan setelah mencapai alam Yuan He tingkat ke-9,
pelacakannya bahkan lebih menakjubkan. Jika tidak, Wu Yun tidak akan bisa mencium bau nafas saat menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk menekan nafas. Namun nafas yang tiba-tiba berhenti saat ini benar-benar membuatnya bingung. Mungkinkah anak itu sudah meninggal? Tetapi meskipun dia sudah mati, nafasnya tidak bisa hilang begitu cepat. Raja Serigala Iblis berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama bertanya-tanya kemana perginya kedua anak binatang mitos itu. Setelah mereka melarikan diri dari Stone Mountain, aroma mereka tidak pernah tercium lagi. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, aura pembunuh yang dingin tiba-tiba muncul di mata hijau tua Raja Serigala Iblis. Ia merasakan nafas Xing Wufeng dan orang lain di belakangnya. Mereka sudah penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, Xing Wufeng dan yang lainnya baru saja menembakkan moncong senjatanya. Dia berbalik dan meraung dengan marah, menakuti Xing Wufeng dan yang lainnya dengan merinding di sekujur tubuh mereka. Sayang sekali orang ini menemukannya. 100 meter di depan, Wu Yun kehilangan nafas sejenak. Ini sepenuhnya karena Jin Dan. Untuk alasan yang tidak diketahui, meridian Wu Yun hancur total. Ketika dia akan mati, meskipun dia menelepon berulang kali, ramuan emas tidak pernah muncul. Pada saat ini, Wu Yun benar-benar pingsan dan kehilangan kesadaran, tetapi ramuan emas muncul. Lingkaran emas samar menyelimuti seluruh tubuh Wu Yun. Benar-benar terputus dari dunia luar. Hal ini menyebabkan Raja Serigala Iblis tiba-tiba kehilangan aura Wu Yun. Tidak hanya itu, ramuan emas tidak hanya menutupi aura Wu Yun. Itu mulai melepaskan gelombang panas hangat, mengalir menuju organ internalnya yang telah rusak parah akibat serangan balik tersebut. Pada saat ini, Wu Yun benar-benar tidak sadarkan diri dan tidak tahu tentang hal ini. Dia tidak tahu bahwa ramuan emas dengan cepat menyelesaikan serangan balasannya dan kemudian memulihkan organ dalamnya. Di sisi lain, Raja Serigala Iblis telah bergegas ke depan Xing Wufeng dan yang lainnya. Kali ini, dengan kekuatan yang kuat, dia langsung menghancurkannya. Sepasang cakar yang tajam lebih menakutkan daripada pisau baja. Setelah beberapa gerakan, ketiganya benar-benar dirugikan. Harus dikatakan bahwa kedua tetua alam transformasi dewa ini sangat setia. Mereka berdua melompat dan berdiri di depan Xing Wufeng, berkata, "Wufeng, cepat pergi. Kamu masih muda dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Mari kita dua orang tua menghentikannya." Xing Wufeng tidak lalai. Murid nomor 1 Xing Yunfeng ketakutan saat ini. Tapi tidak panik. Dia tahu ini adalah cara terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. "Terima kasih banyak," jawab Xing Wufeng dengan suara rendah, lalu berbalik dan lari dari pegunungan. Di dalam hatinya, kebenciannya pada Wu Yun menjadi semakin kuat. Jika bukan karena Wu Yun, mengapa dia datang ke pegunungan Warcraft untuk menanggung kesulitan seperti itu dan bertemu dengan Raja Serigala yang begitu menakutkan? Meskipun dia gatal karena kebencian, dia tidak berani melangkah lebih jauh sendirian, lebih baik keluar dan menunggu bersama keluarga Wu. Ketika Raja Serigala Iblis melihat Xing Wufeng melarikan diri, dia bergegas mengejar, tetapi dihentikan oleh kedua tetua. Tapi bagaimana kedua tetua alam transformasi dewa ini bisa menghentikan Raja Serigala Iblis? Namun saat dihentikan, Xing Wufeng sudah melarikan diri jauh. Raja Serigala Iblis meraung dengan marah, sekarang Wu Yun tidak dapat menemukannya, yang lain benar-benar terlepas dari tangannya. Bagaimana Raja Serigala yang agung bisa menanggung tantangan sebesar itu? Dia melolong serigala yang marah dan mengejar Xing Wufeng ke arah dia melarikan diri. Pada saat ini, Wu Yun, yang berada 100 meter jauhnya, berada di bawah pengaruh ramuan emas. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya sembuh secara ajaib. Kemudian, cahaya ramuan emas berangsur-angsur menghilang, dan Wu Yun terbangun dari komanya. Wu Yun juga sangat terkejut setelah bangun tidur. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa itu bukanlah ilusi dan tubuhnya benar-benar sembuh. Tepat ketika dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya tiba-tiba pulih,
dia mendongak dan menemukan bahwa sepertinya ada tanda-tanda perkelahian di depan. Dia terbang dan melihat dua mayat tergeletak di tanah. Kedua tetua Xing Yunfeng lah yang mengikuti Xing Wufeng. Setelah berpikir sebentar, saya langsung mengerti semuanya. Setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa kedua tetua itu baru saja meninggal dan aura di tubuh mereka belum sepenuhnya hilang. Kekuatan kedua orang ini telah mencapai alam transformasi dewa tingkat 9. Jika mereka dilatih sebagai boneka, mereka bisa setara dengan pembudidaya alam Tianzun tingkat 9. Jauh lebih kuat dari ketiga boneka sebelumnya. Senyuman muncul di bibir Wu Yun. Bab 398 melarikan diri, bencana pertama. Seperti yang diberitahukan kepadanya, Wu Yun membawa kedua mayat itu ke sebuah batu datar di dekatnya dan menemukan sebuah batu besar yang datar. Api spiritual hijau suci muncul. Karena saya punya pengalaman memurnikan boneka terakhir kali ini saya merasa lebih nyaman. Dalam waktu 1/4 jam, boneka pertama sudah mulai terbentuk. Wu Yun terus berkonsentrasi pada pemurnian. Pada saat ini, Raja Serigala Iblis di luar mengikuti jejak Xing Wufeng dan mendekati pinggiran pegunungan Warcraft. Xing Wufeng juga tahu bahwa Raja Serigala Iblis mengejarnya jauh di belakangnya, dan dia tidak berani berhenti sama sekali. Melihat Xing Wufeng hendak disusul oleh Raja Serigala Iblis. Pada saat kritis ini, Xing Wufeng akhirnya sampai di pinggiran pegunungan. Ini sepertinya menjadi garis pemisah seluruh pegunungan Warcraft. Raja Serigala Iblis menyaksikan tanpa daya saat Xing Wufeng melarikan diri, tetapi dia tidak mengejarnya lagi dan hanya bisa mengeluarkan raungan enggan. Saat ini, punggung Xing Wufeng sudah dipenuhi keringat dingin. Cepat tinggalkan pegunungan terluar atas. Di luar, keluarga Wu mengatur ratusan orang untuk mengelilingi tempat itu, menunggu Wu Yun muncul. Melihat Xing Wufeng keluar, Wu Dalang langsung menyapanya. Tetapi ketika dia melihat penampilan Xing Wufeng yang malu, dia terkejut, tetapi dia tidak berani bertanya, dia hanya bisa dengan ragu-ragu berkata, "Tuan Xing, apakah Anda sudah menemukan bajingan itu?" Kedua tetua itu tidak keluar bersamamu di semua. Setelah jeda, dia berkata, "Saya menemukannya, tetapi dia melarikan diri lagi." Kemudian dia melirik Wu Dalang, lalu pada penampilannya yang malu, dan kemudian berkata, "Saya bertemu dengan Raja Serigala Iblis di urutan ke-9 tingkat alam Yuan He di dalam." Kedua tetua tetap tinggal di belakang untuk menutupi keluarnya saya. Wu Dalang ketakutan ketika dia mendengar bahwa Raja Serigala Iblis berada di alam Yuan He tingkat 9. Dia menatap pegunungan dengan panik dan berkata, "Kalau begitu, dia tidak akan mengusirnya, kan? Apakah kamu ingin mengungsi?" Xing Wufeng melihat betapa takutnya dia, dan mau tidak mau berkata dengan marah, "Apa yang kamu takutkan?" Ras manusia yang kuat dan ras binatang buas yang kuat di benua timur memiliki kesepakatan bahwa Warcraft di atas alam langit tidak diizinkan meninggalkan pegunungan Warcraft, dan ia tidak berani keluar. Wu Dalang merasa lega. Pada saat yang sama, Raja Serigala Iblis berdiri di tepi garis pemisah yang tak terlihat, meraung beberapa kali, matanya penuh amarah, dan berlari menuju pegunungan dengan enggan. Tapi Wu Yun sedang menyempurnakan boneka itu dengan kecepatan penuh. Saat ini wayang pertama telah selesai seluruhnya, dan wayang kedua juga sudah setengah jalan. Raja Serigala Iblis, yang sedang bergegas kembali, tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia sudah setengah jalan, menatap ke tempat di mana Wu Yun menghilang. Dia mengangkat kepala serigalanya yang besar dan mengendus-endus udara, dan tiba-tiba kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Dia dengan cepat bergegas menuju tempat sebelumnya. Wu Yun sama sekali tidak tahu tentang ini. Tak lama kemudian, wayang kedua pun disempurnakan. Wu Yun mencoba kedua boneka tersebut, dan efeknya cukup bagus, setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Dia menyingkirkan boneka itu dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dia mendengar raungan marah datang dari sisinya. Wu Yun berteriak, "Oh tidak! Itu adalah suara Raja Serigala Iblis." Benar saja,
Sesaat kemudian, suara Raja Serigala Iblis terdengar, marah dan terkejut. Kamu belum mati, raung. Kali ini, Raja Serigala Iblis tidak lagi ingin memberi Wu Yun kesempatan untuk melarikan diri. Raja Serigala Iblis, yang berada di alam Yuan He tingkat 9, berulang kali diejek oleh manusia paling rendah hati di matanya hari ini. Hal yang paling dibenci adalah bahwa manusia-manusia ini jauh lebih rendah darinya. Karena kecerobohannya, manusia yang rendah hati ini melarikan diri beberapa kali sebelumnya. Kali ini, ia tidak ingin memberikan kesempatan kepada anak manusia yang telah menghalangi upayanya mencapai alam pencerahan untuk melarikan diri. Setelah raungan yang keras, momentum yang menakutkan langsung membentuk pengepungan, menutup seluruh area sekitarnya. Dan Wu Yun juga dengan jelas merasakan gelombang tekanan menyapu dirinya. Brengsek, orang ini benar-benar menutup area sekitar dan akan mencoba menangkapku. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, tekanan mengerikan ini membuat seluruh kulitnya merinding. Kali ini, mari kita lihat kemana kamu lari. Raja Serigala Iblis mendekati Wu Yun langkah demi langkah. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Dia bergumam dengan suara rendah, tidak, momentumnya tidak boleh turun. Begitu momentumnya turun, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Wu Yun melihat jejak kekejaman muncul di matanya. Taktik mencubit tangan dengan cepat, taktik pemicu guntur langsung digunakan. Di langit, awan hitam bergulung lagi dan guntur menyambar. Gelombang mantra alam yang menakutkan menyerbu ke arah wajahnya, menghilangkan momentum yang tertekan dari Raja Serigala Iblis. Harus dikatakan bahwa teknik pemicu petir ini telah menciptakan ketakutan psikologis tertentu bagi Raja Serigala Iblis. Melihat Wu Yun melakukan teknik menggambar guntur lagi, dia hampir tanpa sadar melangkah mundur. Ada kilatan kepanikan di matanya, tapi itu hanya sekejap. Setelah beberapa saat, kemarahan muncul lagi di matanya, dan dia mendengus dingin. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menekanku lagi. Sebelumnya hanya 7 petir, dan kamu sudah terluka parah dan sekarat. Wu Yun sudah memikirkan tindakan balasan, dan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Benarkah? Itu hanya kamu. Menurutmu, apakah menurutmu aku akan mati karena pukulan berat? Ini juga merupakan keraguan dalam pikiran Raja Serigala Iblis. Dia dengan jelas merasakan bahwa Wu Yun telah terkena pukulan keras oleh kekuatan itu. Dari serangan balasan, dan kemudian kehilangan nafas, mengira dia sudah mati. Namun kini ia tampak di hadapannya begitu hidup dan menendang. Ketika Wu Yun mengatakan ini, Raja Serigala Iblis tanpa sadar kehilangan akal sehatnya. Dan pada saat inilah dia kehilangan kesadaran bahwa blokade aura yang ada di sekelilingnya menunjukkan kelemahan. Wu Yun juga memanfaatkan kesempatan ini, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan menghentikan segel tangan dari segel guntur. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan Martial Realm Stardust, mengarahkannya ke satu sisi, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Hanya dengan raungan, blokade momentum yang ditetapkan oleh Raja Serigala Iblis benar-benar rusak. Wu Yun langsung menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim dan berlari menuju kejauhan. Raja Serigala Iblis segera menjadi marah, dan kali ini kemarahannya lebih hebat dari sebelumnya. Ini sebenarnya ditipu oleh Wu Yun sekali lagi. Di saat yang sama, matanya penuh dengan keterkejutan. Anak manusia ini sebenarnya memiliki senjata dewa di tangannya. Namun, bukanlah hal yang aneh untuk memiliki senjata ajaib alami dan senjata ilahi. Tapi hukum alam tidak bisa dihilangkan, tapi artefak ini bisa direnggut. Saya melihat sedikit keserakahan di mata marah Raja Serigala Iblis. Roar. Dia meraung dan dengan cepat mengejarnya. Wu Yun telah menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim dan melarikan diri jauh. Raja Serigala Iblis mengendus aroma Wu Yun dan mengejarnya. Semua ini telah direncanakan oleh Wu Yun, dan kali ini Xiao Jin dan Belvedere bersama-sama termasuk dalam bulu tersebut.
Dia sendirian dan bergerak cepat. Saya tidak ingin menggunakan teknik menggambar guntur lagi dan tersiksa oleh serangan balasannya. Dia juga mengetahui peraturan yang ditetapkan oleh manusia dan binatang kuat di benua timur. Selama dia lolos dari garis pemisah itu, Raja Serigala Iblis tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya lagi. Dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tapi untungnya Raja Serigala Iblis tidak pandai dalam kecepatan. Meskipun dia mampu memegang erat Wu Yun, dia tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Segera, Wu Yun lolos dari garis pemisah. Raja Serigala Iblis hanya bisa mengeluarkan raungan marah dan enggan di dalam garis pemisah. Ia ragu-ragu dan berjuang dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya tetap tidak berani melewati garis pemisah. Setelah sekian lama, dia berkata, "Anak manusia, aku masih memiliki benda Phoenix botak itu di tanganku. Jika kamu menginginkannya, aku bisa menukarnya dengan senjata ilahi di tanganmu." Wu Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, jika bisa dibilang begini, itu buktinya. Juga, jika Anda belum tahu cara menggunakan barang Balber, sepertinya Anda tidak perlu khawatir untuk saat ini. Sedangkan untuk bertukar artefak, jangan pernah memikirkannya. Dia berkata, "Kamu jelek, tapi kamu ingin menjadi cantik. Jangan khawatir, kami akan menjauh. Kami pasti akan kembali kepadamu untuk membalas kehancuran klanmu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dan berlari keluar. Seperti yang diketahui semua orang, melarikan diri dari Raja Serigala Iblis hanyalah bencana pertama yang dia hadapi. Di luar, ada jaring yang lebih besar menunggu. Bab 399, Intersepsi Keluarga Wu, Rencana Boneka. Di luar, Xing Wufeng mendengar lolongan serigala yang marah dan enggan di pegunungan. Raungan ini persis sama dengan auman Raja Serigala Iblis saat dia melarikan diri. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berbisik kepada Wu Dalang, "Biarlah bangsamu lebih waspada, anak itu keluar." Wu Dalang mengangguk dan melanjutkan perintahnya. Kemarahan tiba-tiba muncul di mata Xing Wufeng, dan dia menjadi semakin tidak bisa melihat menembus Wu Yun. "Ada firasat di hati saya bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Jelas bukan sampah dari benua selatan yang hanya merupakan orang dari alam Tianwu di mulut semua orang." Terlepas dari berbagai tindakannya di Akademi Seni Bela Diri, atau pengalaman sebelumnya di Pegunungan Warcraft, di mana dia dikepung dari kedua sisi, dia sebenarnya mampu memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Itu tidak benar. Pandangan aneh muncul di mata Xing Wufeng, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, aku masih ingat ketika dia pertama kali datang ke Akademi Seni Bela Diri, dikabarkan secara luas bahwa dia hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Tianwu, tapi sudah berapa lama, dia sebenarnya itu telah mencapai alam Tianzun tingkat pertama." Tiba-tiba, murid Xing Wufeng menyusut tajam, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Kecepatan terobosan yang begitu menakutkan membuatnya merasakan krisis. Tidak peduli apa hubungan antara dia dan kematian adik laki-lakinya, dia harus dibunuh. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Dia mungkin menjadi masalah di masa depan. Perkuat kewaspadaanmu. Jika kamu melihat Wu Yun, bunuh dia tanpa ampun. Xing Wufeng memerintahkan untuk turun. Wu Benji dinonaktifkan karena budidayanya dan tidak berguna di sini. Wu Dalang mengirim seseorang untuk mengirimnya kembali ke keluarga Wu terlebih dahulu. Oleh karena itu, semua masalah diputuskan oleh Xing Wufeng. Di pegunungan luar, Wu Yun berlari keluar. Dia tidak tahu bahwa di luar, Xing Wufeng sedang memimpin sekelompok anggota keluarga Wu untuk bertahan di luar pegunungan, menunggu Wu Yun muncul. Untungnya, Wu Yun cukup berhati-hati. Ketika dia hendak lari keluar gunung, dia merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Tampaknya ada ratusan aura kultivasi dengan kekuatan dan kelemahan berbeda di luar, terjerat dan terjalin. Bingung, Wu Yun mengaktifkan teknik pupil pertama dan terbang ke bawah di atas pohon raksasa yang tersembunyi, cukup untuk melihat panorama pemandangan di luar.
Tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia melihat Xing Wufeng sedang memimpin sekelompok orang mengelilingi seluruh pintu keluar. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini pastilah keluarga Wu di Beicheng, dan orang yang berdiri di samping Xing Wufeng. Orang ini berada di alam yang mulia surgawi tingkat ke-9. Menurut spekulasi Wu Yun, seharusnya Wu Dalang sendiri, kepala keluarga Wu saat ini. Brengsek, ada baiknya aku lebih bijaksana, kalau tidak aku akan benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu. Memikirkan tindakan balasan, berjuang keras jelas bukan cara terbaik. Jika Anda berjuang keras, Anda pasti akan memperlihatkan kartu truf Anda. Ada ratusan orang di sini, dan tidak mungkin membunuh mereka semua kecuali Anda menggunakan teknik menggambar guntur. Jika ada yang lolos, kartu truf Wu Yun akan menyebar ke semua orang dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun sama sekali tidak ingin terjadi. Karena kita tidak bisa berjuang keras, ada cara lain. Segera, sebuah rencana terbentuk di benak Wu Yun. Wu Yun terlihat melepaskan 2 boneka yang dibuat oleh penatua Xing Yunfeng dari ring penyimpanan. Setelah 2 orang yang berada di alam transformasi dewa tingkat 9 ini disempurnakan menjadi boneka, kekuatan dan aura mereka sendiri yang dapat mereka gunakan dikurangi ke alam Tianzun tingkat ke-9. Namun untuk mencegah Xing Wufeng melihat kekurangannya, Wu Yun berinisiatif menyuntikkan aura seni dewa bela diri tertinggi ke dalam tubuh mereka. Untuk sementara dapat menutupi aura di tubuh mereka, setidaknya Xing Wufeng tidak dapat melihat kekurangannya. Kemudian masing-masing dari mereka memasukkan pemikiran spiritual ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, mata mereka, yang semula kusam, tiba-tiba bersinar terang. Tiba-tiba, Wu Yun mendengar tangisan aneh, lalu terbang menyingkir dan bergegas keluar dari pegunungan. Namun kedua boneka tersebut masing-masing memegang senjata di tangannya, memperlihatkan gigi dan cakarnya, mengeluarkan suara mengaum, dan mengejar mereka. Mereka diubah menjadi boneka dan tidak bisa lagi berbicara, tapi mereka tetap tidak kesulitan membuat raungan sederhana. Pergerakan di sini benar-benar membuat khawatir Xing Wufeng dan seluruh anggota keluarga Wu. Xing Wufeng adalah orang pertama yang melihat Wu Yun dan langsung memberi perintah dengan marah. Dia keluar. Kamu membuat formasi dan membunuhnya. Setelah mengatakan ini, ekspresi Xing Wufeng tiba-tiba berubah. Kemudian Wu Dalang juga meraung dengan marah, Wu Yun, kebencian membunuh seorang putri tidak dapat didamaikan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku tidak akan menjadi Wu. Setelah mengatakan ini, dia segera memerintahkan semua orang di keluarga Wu untuk membentuk formasi untuk membunuh musuh. Mata Xing Wufeng menyapu Wu Yun dan mendarat di belakangnya. 2 sosok familiar muncul di matanya. Dia tiba-tiba bingung dan berkata pada dirinya sendiri, mereka belum mati. Meskipun dia juga bertanya-tanya mengapa kedua tetua ini bisa lepas dari cakar Raja Serigala Iblis. Tapi saat ini, semua pikirannya tertuju pada Wu Yun, tanpa keraguan sama sekali. Baginya, akan lebih baik jika kedua tetua itu tidak mati, setidaknya akan lebih mudah menjelaskannya kepada tuannya setelah dia kembali. Lalu, dia berkata dengan keras. Bagus sekali kedua tetua itu baik-baik saja. Kami telah memasang jaring di sini. Mari serahkan masalah pembunuhan Wu Yun kepada keluarga Wu. Kedua tetua telah bekerja keras. Kemarilah dan istirahat sebentar. Wu Yun mendengar Xing Wu. Setelah kata-kata Feng, dia langsung sangat gembira, dan semuanya berjalan sesuai rencananya lagi. Secara alami, kedua boneka ini tidak memiliki kesadaran aktif, jadi Wu Yun dengan cepat menggunakan pengendalian pikirannya untuk membiarkan mereka pergi ke Xing Wufeng. Melihat kembalinya kedua tetua itu, Wu Dalang pun buru-buru menghampiri, menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada menyanjung, kedua tetua itu belum mati. Ini benar-benar sebuah berkah dan takdir yang besar. Hebat sekali. Di bawah kendali Wu Yun, ini kedua. Boneka itu mengangguk sedikit, tetapi mereka kehilangan kemampuan berbicara, jadi mereka tidak berbicara. Melihat mereka diam,
Xing Wufeng sedikit terkejut, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Pada saat ini, Wu Yun terdengar berkata dengan keras, "Xing Wufeng, jika Anda ingin menangkap saya, sampah ini tidak cukup. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri." Langkah Wu Yun justru untuk menarik perhatian Xing Wufeng dan mencegahnya dari menangkapku. Fokus pada dua boneka itu. Kalau tidak, dengan kelihayannya, dia mungkin akan segera menyelesaikannya. Benar saja, perhatian Xing Wufeng kembali tertuju pada Wu Yun. Dia tersenyum dingin dan berkata dengan tegas, "Wu Yun, jangan terlalu sombong, aku akan membuatmu mustahil untuk melarikan diri hari ini." Kemudian dia berbisik kepada Wu Dalang di sampingnya, "Apakah semuanya sudah diatur dengan baik?" Wu Dalang mengangguk dan berkata, "Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir." Di kejauhan, Wu Yun melihat bahwa perhatian mereka telah sepenuhnya meninggalkan kedua boneka itu. Dengan satu gerakan teknik matahari transformasi langit agung, beberapa murid keluarga Wu dipaksa mundur dan terbang. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan diam-diam dia berkata, "Sekarang." Dan cibiran Wu Yun yang tidak bisa dijelaskan juga sepenuhnya jatuh di mata Xing Wufeng dan Wu Dalang. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan Wu Yun, yang sudah dikelilingi oleh semua orang, masih ingin mencibir. Melihat cibiran aneh Wu Yun, Xing Wufeng meledak marah tanpa alasan, "Wu Yun, berhentilah berpura-pura di sini, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, mati saja." Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan suara di belakangnya. Sakit. Pada saat yang sama, energi mengerikan mengalir ke tubuhnya dari punggungnya, menabrak organ dalam tanpa kendali dan merobek meridiannya. Seteguk darah muncrat, pusat gravitasinya turun, dan dia terbang 10 meter jauhnya. Dan di saat yang sama dia dipukul oleh telapak tangan, Wu Dalang di sampingnya juga mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Bab 400 bertemu Long Tian lagi. Wu Dalang tidak seberuntung Xing Wufeng. Tingkat budidaya Wu Dalang jauh lebih rendah daripada Xing Wufeng. Tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan Xing Wufeng. Bagaimana dia bisa menahan telapak tangan yang kuat? Tiba-tiba, energi kekerasan yang mengalir ke dalam tubuhnya langsung menggeser organ-organnya. Kemudian, meridiannya terkoyak. Wu Dalang bukanlah Wu Yun, ia memiliki segala macam peluang dan kemampuan yang tak tertandingi, ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari organ yang terlantar dan meridian yang robek. Penuh ketakutan dan keraguan, hidupnya berakhir secara permanen pada saat ini. Dia bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Setelah terluka parah, Xing Wufeng dengan cepat berbalik. Ketika dia melihat orang yang melakukan gerakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, "Kalian berdua bajingan, apakah kamu gila?" Tetapi ketika dia selesai berbicara, ekspresinya berubah lagi. Sambil menunjuk kedua boneka itu, dia berkata, "Bajingan, bukankah kamu manusia?" Pada saat ini, semua keraguan di hati Xing Wufeng hilang. Ternyata kedua orang ini sudah lama mati di tangan Raja Serigala Iblis dan dijadikan boneka oleh Wu Yun. Saya selalu merasa ada yang tidak beres sebelumnya, dan kedua orang ini tidak pernah berbicara, dan nafas mereka hilang sama sekali. Tidak heran bocah Wu Yun itu juga tampil menonjol. Ternyata itu hanya untuk menarik perhatian saya. Brengsek. Xing Wufeng mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Tapi sudah terlambat, dia sudah terluka parah. Meskipun Wu Yun mungkin tidak bisa membunuhnya, jika dia ingin membunuh Wu Yun lagi, saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan hari ini. Yang lebih mengejutkan Xing Wufeng adalah Wu Yun benar-benar mengetahui metode pemurnian boneka ini. Saya mendengar bahwa hanya ada satu sekte di Jalan Beida yang berspesialisasi dalam pemurnian boneka, yang disebut Sekte Zombie. Saya curiga, mungkinkah Wu Yun bukan dari benua selatan, tapi dari benua utara. Jika ini masalahnya, maka kecepatan kultivasi Wu Yun yang mengerikan dapat dijelaskan. Namun saat ini, Xing Wufeng hanya memiliki kebencian di dalam hatinya, dari manapun Wu Yun berasal, hubungan ini pasti tidak dapat diselesaikan. Dia,
Xing Wufeng masih hidup sampai hari ini, dan Wu Yun adalah orang pertama yang menempatkannya dalam situasi yang memalukan. Dengan kesombongannya, bagaimana dia bisa menelan bau mulut ini? Kebencian di hatiku melonjak seperti air pasang, semakin kuat. Ngomong-ngomong, dengan kemampuan Xing Wufeng, dia pasti tidak akan bisa membedakan manusia dan boneka. Alasan semuanya adalah karena dia terlalu meremehkan Wu Yun. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun tidak sederhana, dia tetap tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan dengan level yang sama di dalam hatinya. Itu sebabnya kami berakhir seperti ini. Harus dikatakan bahwa Xing Wufeng layak menjadi orang nomor satu di antara murid-murid muda Xing Yunfeng. Meski mengalami cedera parah, ia mampu dengan cepat tetap tenang dan segera pulih dari cederanya dengan mengatur napas. Meski sebagian besar kemampuan bertarungnya telah hilang, pergerakannya tidak lagi terhalang. Dia berdiri dan menatap Wu Yun dengan mata penuh amarah. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan kasar, "Wu Yun, kamu kejam. Tidak peduli siapa kamu, aku, Xing Wufeng, bersumpah bahwa kamu sudah mati." Pada saat ini, para murid keluarga Wu yang awalnya membentuk formasi untuk mengepung Wu Yun melihat tuan mereka dia benar-benar mati seperti itu. Tiba-tiba, seperti jiwa tanpa tuan, formasi itu hancur seketika. Semua orang sepertinya berlari menuju Wu Dalang, yang terjatuh ke tanah dan mati. Dia tidak lagi peduli pada Wu Yun. Sesaat, suara tangisan terdengar nyaring. Harus dikatakan bahwa kemampuan keluarga Wu untuk menangisi jiwa jauh lebih kuat daripada kemampuan mereka untuk membunuh orang. Formasi itu akan hancur dengan sendirinya jika tidak dipatahkan, dan tekanan Wu Yun tiba-tiba menghilang. Mata Wu Yun berubah dan dia mengendalikan kedua boneka itu lagi, mencoba membunuh Xing Wufeng dalam satu gerakan untuk menghindari masalah di masa depan. Namun dia masih meremehkan Xing Wufeng. Saya melihat Xing Wufeng terbang menyingkir dan melarikan diri jauh. Untuk sementara, kedua boneka ini mungkin tidak bisa membunuhnya. Pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut, dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan kembali kedua boneka itu ke dalam ring penyimpanan. Meskipun dia ingin membunuh Xing Wufeng, tempat ini jelas bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Karena takut akan perubahan. Kekuatan Xing Wufeng ini jauh lebih unggul darinya, bahkan jika dia menggunakan kartu truf seni bela diri itu, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Xing Wufeng. Itu adalah tipuan barusan yang membuatnya berhasil dengan mudah. Jika Xing Yunfeng muncul nanti dengan pria yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Xing Wufeng, atau bahkan pria dengan level yang lebih kuat, dia tidak akan mampu menghadapinya. Lebih baik kembali ke kota Huanxing dulu, saat ini, Akademi Seni Bela Diri adalah yang paling aman. Dengan adanya wakil dekan di sini, saya bahkan tidak berani bersikap sombong. Meskipun niat awal Wu Yun datang ke benua timur adalah untuk bergabung dengan tim pelatihan dan pergi ke tempat yang sangat dingin untuk menemukan buah peri setan salju dan memperbaiki pil setan untuk Bailier. Tujuannya adalah untuk tidak menonjolkan diri dan tidak pernah menimbulkan masalah. Namun selalu ada beberapa pria yang tidak takut mati dan ngotot merenggangkan lehernya agar bisa dicincang olehnya, sungguh tidak mungkin. Ngomong-ngomong, saya baru berada di benua timur selama beberapa bulan, tapi saya sudah menyinggung banyak orang. Mulai dari Sekte Naga Besar, hingga Sue Linglong, dan sekarang hingga Xing Wufeng. Sisanya lebih banyak sampah dan tidak layak disebutkan. Yang membuat Wu Yun sakit kepala terbesar saat ini adalah Long Tian, Sue Linglong dan Xing Wufeng. Dua lainnya masih dalam jangkauan tempur pamungkasnya. Tapi pria itu, Long Tian, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam voli yang telah setengah melangkah ke alam Yuan He. Sekali Anda bertemu dengannya, itu akan sangat berbahaya. Menghadapi Long Tian, Wu Yun tidak akan pernah berani menggunakan kartu truf terbesarnya, teknik menggambar guntur. Setelah keterampilan seni bela diri yang menantang surga seperti teknik segel petir terungkap, saya khawatir dia akan mati dengan lebih menyedihkan. Memikirkan hal ini, Wu Yun memelototi Xing Wufeng, yang juga memelototinya dari kejauhan.
Kemudian dia melirik ke arah sekelompok anggota keluarga Wu yang menangis dan berteriak di sekitar Wu Dalang, lalu berbalik dan terbang menuju kota Huansing. Mau lari. Meskipun Xing Wufeng terluka parah, dia tidak rela hanya melihat Wu Yun melarikan diri. Dia menghirup energi spiritual dan mengejarnya. Setelah beberapa saat berlari, mencoba memikirkan seberapa jauh harus berlari, sekelompok anggota keluarga Wu yang menangis di belakang mereka menghilang begitu saja dari pandangan. Wu Yun yang sedang berlari dengan liar tiba-tiba berhenti, dia merasakan nafas yang tidak enak datang. Saat dia hendak melihat ke atas, dia mendengar raungan marah mencapai telinganya. Wu Yun sayangku, kamu akhirnya membiarkan aku menunggumu. Wakil dekan tidak ada di sini hari ini, jadi aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Wajah Wu Yun berubah drastis, dan dia diam-diam berkata, "Ups, itu Long Tian, aku benar-benar takut." Apapun yang terjadi. Xing Wufeng, yang mengejar di belakangnya, juga berhenti tidak jauh. Ledakan. Wu Yun baru saja berdiri, tapi dia melihat energi mengerikan datang ke arahnya. Dia buru-buru menghindar untuk menghindari pukulan dari kultivator alam voli tingkat 9, tapi dia tidak berani menolaknya. Boom, boom, boom. Segera setelah itu, 3 serangan Qi yang lebih kuat datang dari berbagai sudut. Wu Yun meluncurkan langkah naga berkeliaran, dan dengan serangkaian gerakan indah, dia berhasil menghindari 3 serangan berturut-turut. Tapi Long Tian adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam langit, dan akibat dari serangan Qi Jin itu juga membuat Wu Yun malu. Energi dan darah di dalam tubuh sedikit terguncang oleh guncangan tersebut, tetapi Taisang Martial God Jue menyesuaikan nafasnya sendiri tanpa masalah serius. Setelah serangan itu, sosok Long Tian tiba-tiba muncul di depan Wu Yun. Dia tampak garang, dengan mata merah dan janggut yang tidak terawat. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini, untuk membalaskan dendam kedua murid kesayangannya, dia tidak berniat membersihkan penampilannya. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.